dia ini membuat video-video ini untuk apa? Sampai situ aja dulu. Kebayang nggak arah gue? Dia bikin video ini semua nih, 5 biji yang baru ini yang dalam waktu 2-3 minggu terakhir ini. Dia ini dalam rangka apa sih? Kenapa dia bikin video ini? Memang Gibran ini ditugaskan untuk membantu Pak Prabowo dalam hal apa? Sehingga hasilnya adalah video-video ini. Atau dalam kalimat yang lain, emang kita yakin Pak Prabowo menugaskan Gibran untuk bikin video ini? Kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Video yang viral pertama kali, generasi muda, bonus demografi dan masa depan Indonesia. Selanjutnya panggung sepak bola nasional dan dunia. Hilirisasi dan masa depan Indonesia. Dari pesisir ke dunia, saatnya produk laut Indonesia naik kelas. Pendidikan merata plus kurikulum teknologi sama dengan Indonesia siap. Pertanyaan, dari 5 video tersebut, mana video yang menggambarkan prioritas-prioritas Pak Prabowo dalam pembangunan di periode sekarang? Tidak ada satupun yang ngomongin makan bergizi gratis. Tidak ada satupun yang ngomongin swasembada pangan. Nggak ada satupun yang ngomongin swasembada air. Nggak ada satupun yang ngomongin swasembada energi. Ini semua adalah keinginan-keinginan dan program-programnya Pak Prabowo. Saat ini sudah ada 11 negara melakukan pembatasan ekspor pangan. Dan jika kondisi semakin sulit, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak negara yang melakukan pembatasan ekspor untuk melindungi kepentingannya masing-masing. Sehingga seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan bahwa kemandirian pangan itu penting. Tidak ada satupun negara yang bisa berdiri tanpa pangan. Tidak ada peradaban yang bisa hidup tanpa pangan. Tidak ada negara bentuk apapun yang bisa berdiri tanpa pangan. Dan masalah pangan adalah masalah kedaulatan kita sebagai bangsa, di mana jika suatu bangsa ingin jadi negara maju, maka sektor pangan harus diperhatikan. Saat ini, Indonesia memiliki 28 juta petani yang bergerak di berbagai sektor. Alam Indonesia juga kaya dan subur. Kita memiliki beragam komoditas unggulan. Padi, sawit, kakao, kopi, jagung, tebu, buah-buahan tropis, semua tumbuh subur. Stok beras kita saat ini menyentuh lebih dari 3,1 juta ton, tertinggi selama 23 tahun terakhir. Serapan beras hasil panen petani dari Januari sampai Maret menyentuh 719.000 ton, tertinggi selama 10 tahun terakhir. Infrastruktur pendukung juga terus kita tingkatkan. 53 bendungan baru telah selesai dibangun. 45 diantaranya bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian, sehingga total ada 218 bendungan yang memiliki manfaat irigasi. Karena kelihatannya ini tema dia sendiri, hilirisasi. Sekarang gue tanya deh, siapa yang ketika di debat ngomongin hilirisasi? Debat kemarin, dia doang. Pak Prabowo pun nggak pernah, mungkin jarang ngomongin hilirisasi. Arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi,
secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini terus menggenjot program hilirisasi, khususnya pada 28 komoditas dengan nilai investasi fantastis, yakni lebih dari 800 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13.064 triliun rupiah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan investasi jumbo untuk hilirisasi dalam negeri tersebut terhitung hingga tahun 2040 mendatang. Ketika Gibran muncul di sebuah kampus di BINUS kalau nggak salah yang ngomongin AI ya, AI, semua AI itu siapa yang menugaskan dia untuk ngomongin itu lebih banyak? Nggak ada. Presiden Prabowo mengatakan program pendidikan akan difokuskan untuk bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau yang dikenal dengan STEM. Menteri dan pimpinan lembaga Rawan terhadap gangguan melalui teknologi. Serangan-serangan cyber berjalan. Untuk itu kita harus kerja keras, terutama menghasilkan anak-anak kita yang menguasai teknologi ini, menguasai cyber, menguasai artificial intelligence. Karena itu, saudara-saudara, kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Pembekalan hari ini merupakan lanjutan usai Prabowo memberikan pembekalan calon menteri kemarin. Pembekalan calon menteri dan calon wakil menteri dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan materi pertama berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dilanjutkan dengan materi komunikasi pada sesi 2. Pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat akan diisi dengan bahasan lapangan kerja dan masa depan. Kemudian ada pula materi tentang anti korupsi. Tuh lihat, AI plus coding masuk sekolah, 200 sekolah rakyat dibangun. Gue nggak pernah dengar, lu pernah dengar Pak Prabowo ngomong soal ini? Dalam 3 jam 26 menit, Pak Prabowo ngobrol sama sejumlah jurnalis senior. Pernahkah Pak Prabowo ngomongin soal akan ngebangun sekolah-sekolah AI? Nggak ada. Gibran ngomong kayak gini, dari mana coba? Kemudian, saudara-saudara, kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini, kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu. Sudah rapat untuk rekrutmen guru dan kurikulum sekolah rakyat seperti apa sih Pak? Rekrutmen gurunya kita dukung, tapi nanti skemanya kita masih bicarakan lebih lanjut ya. Kemudian kurikulumnya memang ada 2 skema. Yang pertama mengikuti kurikulum sekolah unggul, itu berarti Pak Mendikbudristek, tapi juga bisa mengikuti kurikulum sekolah yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai ekstrakurikuler, sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah. Dan dimulai dari sekolah dasar, mungkin nanti kita akan kaji apakah mulai dari kelas 4 atau seterusnya, dan itu bisa kita selenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Dan Pak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah. Bapak Presiden Prabowo juga telah menyampaikan tekad dan komitmennya untuk melakukan intervensi pembelajaran teknologi di sekolah-sekolah, termasuk di pesantren, agar penguasaan generasi muda terhadap teknologi bisa dipercepat. Saya juga bertekad untuk melakukan langkah-langkah intervensi
kepada semua sekolah di Indonesia. Sekolah dasar, sekolah menengah, SMP, SMA, semua sekolah yang dibina oleh pesantren dengan teknologi. Kita akan masuk ke semua sekolah dengan teknologi. Kita ingin mempercepat penyampaian pelajaran untuk semua sekolah kita.